Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik. Mudah-mudahan juga uh, koneksinya tidak terganggu. Ya, sesuai dengan janji, saya hari ini akan membahas atau membuka konsultasi brand 5 menit. Jadi silakan masing-masing mengkonsultasikan brandnya kepada saya. Hanya 5 menit saja. Dan itu cukup untuk membuat brand. Ya. Kalau mau pakai cara yang sulit, Anda suka yang sulit-sulit, silakan. Banyak yang mengajarkan cara yang muter-muter. Saya mengajarkan cara yang gampang saja. Yang saya bisa dan saya pernah alami. Jadi yang saya bicarakan setiap kali itu saya hanya membicarakan yang saya pernah alami. Saya tidak membicarakan hal-hal yang tidak pernah saya alami karena saya takut itu menjadi fitnah. Ya. Misalnya, saya tidak pernah sekalipun membahas tentang brand orang lain. Ya. Apakah itu Coca-Cola, apakah itu Fanta, ya, 7up, ya. Saya tidak pernah membicarakan itu karena saya takut. Mengapa? Karena di balik kerja besar dari Coca-Cola, Fanta, Aqua, Minerale, Kopiko, itu ada orang-orang yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan brand itu. Saya tidak mau membuat mereka tersinggung, jadi saya hanya membahas, mengulas brand-brand yang saya buat sendiri. Karena cukup banyak, dengan pengalaman 50 tahun itu, saya banyak sekali membuat ratusan, bahkan mungkin mencapai ribuan kalau kita bicara slogan. Ya, ini ada yang mau join, tapi nampaknya ada hambatan atau gangguan dengan koneksi. Ya, jadi kita tunggu apakah yang bersangkutan bisa masuk atau tidak. Ya, yang bersangkutan ya. Oke, jadi karena yang masuk nggak jadi yang request nggak jadi masuk, saya akan coba untuk sekali lagi mengevaluasi apa itu 3 langkah untuk membuat brand. Kalau buat yang lebih serius, itu ada yang saya bagikan di workshop, yaitu 15 langkah membuat brand. Ya. Baik itu diawali dengan brand plan. Ya. Brand plan itu seringkali di dunia saya itu disebut sebagai brand blueprint, yang di dalamnya ada positioning, kemudian brand eksekusi atau brand activation, ya, atau uh, brand eksekusi, ya, jadi bagaimana mengeksekusi sebuah strategi, dan yang terakhir adalah uh, impact atau valuation. Nah ini secara rutin itu kita kerjakan dari zaman dulu sampai sekarang juga masih sama. Nah, tidak perlu diributkan bikin brand itu mulai dari mana, karena antara teori dan fakta itu berbalik 180 derajat. Ya. Kalau kita baca buku-bukunya, menurut teori, itu kita pelajari dulu marketnya. Ya. Pasarnya kita pelajari, kemudian kita
targetin ya, kita targetkan dengan menggunakan STP, segmentasi, positioning, dan targeting dan positioning. Itu teori lama sekali. Ya. Itu teorinya, ya, mulai dari pasar. Tapi prakteknya, semua klien, 99% klien yang datang ke saya, sudah punya produk. Ya. Saya tidak bisa lalu bilang, oh produknya dibuang aja Pak, diganti dengan yang baru karena tidak sesuai dengan STP. Saya nggak bisa bilang gitu. Oleh karena itu, saya terbiasa, praktek saya, membuat brand itu berangkat dari produk. Karena faktanya memang demikian. Ya. Saya tidak bisa sebagai praktisi brand, mengatakan pada klien saya, misalnya pada Bu Eva, Indomie ini harus dibuang nih, buang ke laut. Karena nggak sesuai dengan STP-nya. Saya nggak bisa bilang gitu. Ya. Kemudian Kopiko misalnya. Nah, salah satu klien saya yang tidak punya produk ketika ketemu saya adalah Kopiko. Ya. Nah, disitulah saya bisa mempraktekkan teori bahwa membuat produk itu berangkat dari konsumen. Ya. Bukan STP, tetapi dari perilaku konsumen. Ya. Perilaku konsumen itu misalnya gini, perilaku sehari-hari atau habit sehari-hari, habit yang nggak bisa ditinggalkan disebut ritual. Ritual sehari-hari yang Anda pasti harus melakukan adalah salah satunya bangun pagi. Bangun pagi adalah ritual yang pasti dikerjakan oleh Anda. Kalau Anda tidak bangun pagi, maka hari ini kita tidak ketemu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita bisa membuat produk dari perilaku bangun pagi, maka produk kita akan dikonsumsi setiap pagi. Ya. Nah, ada dua mazhab ya, di dalam perbisnisan atau perdagangan. Mazhab yang paling tua disebutnya Weiji. Ya. Weiji dari kata Weijiang dan Jihui. Weijiang itu bencana, Jihui itu peluang. Ya. Jadi masa lalu itu peluang buat gue, opportunity buat gue. Ini adalah masa perdagangan yang paling tua. Masalah lo, rezeki gue. Ya. Nah, setelah tahun 90 itu berubah. Ya, berubah. Jadi dari zaman 6.000 tahun sebelum Masehi, itu mazhab Weiji sudah dijalankan. Sampai tahun 1990. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pelaku sejarah. Saya mengalami tahun 90, perubahan itu drastis sekali. Ya, bahwa konsumen tidak lagi kita cari masalahnya atau pain point-nya, baru kita bikin produknya, tapi kita cari perilakunya atau kita cari ritualnya, baru kita buat produknya. Nah, itu yang saya lakukan pada Kopiko. Ya, teh botol saya ciptakan berangkat dari perilaku juga. Ya, kemudian paspor BCA itu saya ciptakan berangkat dari perilaku juga. Ya, Indomie Indonesiana saya ciptakan berangkat dari perilaku. Jadi itu adalah masa baru dari bisnis. Mengapa? Karena masa lama itu hilang dengan sendirinya. Karena tidak setiap konsumen punya masalah. Dan tidak untungnya, kalau kita memberikan solusi terhadap masalah konsumen, begitu masalahnya selesai, konsumennya nggak beli lagi. Gara-gara produk kita. Gitu. Ya. Jadi ini yang kita pelajari. Tapi bisa juga masalah itu diciptakan. Karena masalah dan tidak masalah itu terjadinya bukan di pasar, tapi di benak konsumen. Ya. Contohnya, makanan itu enak atau tidak enak
Yang menentukan siapa? Ya kan? Yang menentukan adalah benak. Karena makanan yang masuk mulut itu sesungguhnya dicatat oleh otak. Yang kita harus tahu otak yang mana. Karena otak itu ada beberapa fungsi di dalam otak itu. Kita harus pahami itu. Kalau Anda bikin brand, Anda cuma mikirin target market, masalahnya itu terlalu sempit. Ya. Karena apa? Karena yang kita kerjakan itu adalah mind of the consumers. Seperti katakan oleh Waterlanders itu adalah dewanya brand tingkat dunia. Dia mengatakan bahwa product are made in the factory, but brand created in the mind. Masalahnya dia nggak jelasin mind yang mana. Ya. Oke, ini pengantar. Jadi sebetulnya sore ini adalah kita berkonsultasi tentang brand. Ya, saya persilakan yang sudah punya plester, yang sudah menyelesaikan benang kusut, dan yang sudah punya ceplok telur, silahkan masuk dan kita bahas. 5 menit. Ya. Ini ada lagi yang mau masuk, kita lihat apakah berhasil melampaui hambatan. Ya, sudah 3 orang tidak berhasil melampaui yang disebut apa namanya itu, yang disebut koneksi. Sore hari ini banyak sekali yang bagi-bagi ilmu, ya. Jadi Anda harus hati-hati memilih yang mau Anda dengar, karena setiap kali seminar pun atau workshop di kelas saya awali dengan pertanyaan satu. Saya tanya kepada peserta, kalian mau lihat orang keren atau mau jadi keren? Kalian mau lihat orang pinter atau mau jadi pinter? Itu selalu saya tanyakan dulu. Gitu. Kalau mau lihat orang pinter, oh saya akan pakai bahasa-bahasa yang Anda nggak ngerti. Karena persepsi dari orang Indonesia itu, semakin dia nggak ngerti, berarti orang yang ngomong itu makin pinter. Ya. Tapi kalau yang ngomong itu Anda mengerti, maka dalam otak Anda bilang, oh orang itu nggak pinter. Buktinya apa? Buktinya saya ngerti. Nah, itu. Saya ini udah terlalu lama lah. Saya ngajar itu dari tahun 76, ya. Jadi, ngajar teman-teman saya sendiri, gitu. Jadi, uh, kalau mau lihat orang pinter, saya akan pakai istilah-istilah yang Anda nggak ngerti. Ya. Seperti misalnya apa ya, yang kira-kira Anda nggak ngerti gitu ya. Tentang brand ya, tentang brand. Misalnya, brand response dengan brand impact. Itu apa bedanya? Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan. Oke, saya jawab pertanyaan aja deh. Karena saya dibisikin Bu Tita tadi, buat orang-orang netizen itu Pak B, yang namanya konsultasi itu artinya nanya. Oke, baiklah saya jawab pertanyaannya ya. Apakah nama brand itu maksimal 2 suku kata Pak B? Nah, ya, 2 suku kata, tergantung ya. Kalau dulu waktu saya bikin merek Torabika, itu saya bilang ke Pak Yogi, kalau kopi itu kebiasaannya, perilaku dari orang Indonesia, itu 4 suku kata. Ya, ayam merak.
Naga Xianghi, ya. Terus apa lagi? Pokoknya 4 suku kata, sehingga kita sebaiknya pakai 4 suku kata, ya, yaitu Torabika, ya, Indo Cafe, 4 suku kata. Apalagi kapal api, 4 suku kata. Oleh karena itu, kalau kita itu supaya di bawah sadar konsumen paham bahwa kita itu jualan kopi, maka kita pakailah 4 syllable. Ya. Lain dengan apalagi ya, banyak kok contohnya banyak sekali. Jadi kalau kalau untuk memasukkan kita dalam produk kategori itu, kita cukup dengan mengikuti 4 syllable atau 3 syllable itu udah itu sudah cukup. Ini ada yang bilang namanya, sebentar. Nam Syamit. Dia bilang tidak ngerti, Pak. Kalau tidak mengerti, masalahnya di Anda, bukan di saya. Ya, oke. Baik. Pak B, untuk brand lebih mudah diingat nama atau warna ya. Nah, untuk teman-teman ketahui, kalau ngomongin nama, kemudian ngomongin logo, ngomongin warna, ngomongin kemasan, ngomongin lokasi, ngomongin display, itu adalah brand 1.0. Ya. Artinya meliputi atau tugasnya adalah brand identity, identitas sebuah produk dengan menggunakan brand. Itu pada zaman orang sibuk meletakkan logo pada produknya. Ya. Itu kalau Anda ikut workshop saya, yang online, itu Anda paham. Tapi berbayar ya, karena saya kan harus hidup. Saya nggak bisa gratisan terus. Ingat bahwa kalau saya kasih gratis, Anda tahu nggak sih kata gratis itu artinya apa? Gratis itu artinya no commitment. Tidak ada komitmen. Jadi kalau saya mengajarkan yang salah, Anda nggak bisa karena gratis. Ya. Tapi kalau Anda berbayar, Anda membayar saya, terjadi transaksi, maka apa yang saya lakukan itu saya pertanggungjawabkan. Tapi kalau gratis, nggak ada transaksi, nggak ada komitmen bahwa saya harus menyampaikan yang benar. Bisa jadi saya menyampaikan yang salah. Dan Anda nggak bisa protes, karena gratis. Ya, ini pemahaman dasarnya harus dipahami dulu. Kalau nggak nanti, waduh, capek deh. Sebuah brand itu bisa bertahan lama. Aspek apa saja yang perlu dijaga. Ya, jadi brand itu ada 5. Ya, mau personal brand, mau product brand, mau country brand, itu ada 5 yang harus dijaga. Yang pertama, purpose. Kamu bikin brand itu tujuannya apa? Lalu passion. Kamu ada passion nggak di situ? Kenapa? Karena purpose dan passion itu menjadi prestasi. Ya. Purpose dan passion menjadi prestasi. Prestasi yang diakui oleh sebuah lembaga seperti Oscar misalnya, atau diakui oleh pasar masyarakat, disebutnya reputasi. Jadi prestasi menjadi reputasi kalau diakui atau diapresiasi oleh pihak ketiga. Nah, reputasi inilah yang kemudian ketika Anda meninggal, itu menjadi legacy. Contohnya Bung Karno dengan proklamasi. Bung Karno itu karier politiknya itu cuma satu, pengen merdeka. Passionnya itu
berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Maka ketika terjadi proklamasi, itu sebuah prestasi. Ya, prestasi. Yang karena setiap tahun dibaca, maka dia menjadi reputasi. Yang ketika Bung Karno meninggal, itu menjadi legacy. Di makamnya itu ditulis, di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator Indonesia. Ya, oke, segitu aja deh. Jadi, kalau Anda mau mau bertahan lama, ya jagalah reputasi Anda, jagalah prestasi Anda, jagalah passion Anda, jagalah tujuan Anda. Ya. Nah, bagaimana menjaga reputasi atau bagaimana menjaga prestasi itu cuma satu, jangan bohong, ya, jangan membohongi publik, ya. Jadi katakan apa adanya. Orang jauh lebih menghormati Anda kalau Anda mengatakan apa adanya. Jadi jangan mengubah sejarah. Saya tidak pernah malu bahwa saya pernah menjadi kuli. Saya tidak pernah malu bahwa saya pernah jualan di pinggir jalan. Ya. Itu nanti akan saya sampaikan. Gak lama lagi saya akan jual koleksi komik pribadi saya yang saya buat tahun 69. Yang dulu saya jual di pinggir jalan. Karena waktu yang begitu lama, itu sekarang menjadi punya nilai, yaitu nilai koleksi. Ya. Jadi kalau Anda menciptakan barang, nggak laku sekarang, nggak usah takut. Nggak usah takut. Disimpan aja, ntar jadi barang koleksi. Ya, ini lucu ini manusia itu. Oke, ada yang nanya lagi. Ya, Awidioka ini maksudnya apa ya? Mungkin HP Anda rusak kali ya, masih ganti baru. Semua, oke. Awidioka, oh maksudnya dia bilang sederhana sekali pemikirkannya Pak B, mantap. Ya, memang lebih baik sederhana saja. Karena kalau uh, pakai bahasa Inggris nanti kamu belibet. Saya ini belajarnya sama orang tahun 69 itu dari guru dari 5 negara, dari Swedia ada, dari Norwegia ada, dari Singapura ada, Pakistan sama India. Tuh, dari Amerika nggak ada. Nah setelah itu ada guru saya, seorang letnan kolonel yang dikirim pemerintah ke Harvard untuk melakukan dwifungsi ABRI pada zamannya. Ya. Dan orang itu kemudian mengajar para jenderal. Nah, para jenderal ini supaya punya teman diskusi, diundanglah orang-orang kayak saya. Ya, kita berdiskusi. Berdiskusinya itu hal-hal yang lumayan berat lah. Contohnya, decision under uncertainty. Itu apa? Itu binatangnya apa itu? Make a decision under uncertainty. Ya. Nah, ini udahlah. Kita ngomong yang biasa-biasa aja. Oke. Kalau brandingnya makanan, berapa suku kata Pak idealnya? Waduh, barang laku nggak laku tuh bukan karena suku kata ya. Ya karena barangnya bagus. Di persepsi bagus. Kalau untuk minyak kayu putih, baiknya brandnya gimana ya, Pak Noh? Kok Noh ya? Ya, ini repotnya nih kalau live. Jadi saya mengundang untuk konsultasi dengan menggunakan brand positioning, brand blueprint sama brand story. Yang muncul yang beginian nih. Ya udah ya, nggak usah dijawab ya. Oke. Baik.
Nah, ini lumayan nih pertanyaan nih. Pak Bi, kalau ini bagaimana Pak Bi? Broker properti yang Anda cari Bedi Verlangga. Bedi Verlangga, broker properti Anda. Bagaimana Pak Bi? Ya, saya komentari cuma satu. Dicoba lagi. Ya, Anda belum bekerja keras. Anda baru nyoba-nyoba. Bekerjalah dengan keras. Kalau perlu untuk menggarap ini, Anda sisihkan waktu 4 jam. Itu pun kalau bisa ya. Oke. Ada, ini mana nih nggak ada yang... Pak Bi, ada siaran ulang nggak sih? Setiap sore saya siaran. Jadi Anda setiap sore anytime lah. Makanya saya bilang minggu ini saya setiap sore jam 4 sampai jam 5 akan mengundang Anda untuk konsultasi brand Anda. Bekalnya cuma 3 itu, ya. Setiap sore nih, karena saya tahu ini UKM ini kan udah sibuk nih, ya. Nggak tahu sibuk bener, nggak tahu soal sibuk gitu ya. Kerja ini, kerja ini, kerja ini, gitu. Jadi saya kasih waktu. Oke. Lalu membangun branding dengan membranding profile owner. Ini saya jawab singkat ya. Kalau Anda jualan, itu pembeli Anda itu membeli karena percaya sama produknya atau percaya sama orangnya. Kalau percaya sama produknya, bikinlah produk brand. Bikinlah brand untuk produk. Tapi kalau percaya sama orangnya, bikinlah personal brand. Kalau percaya sama perusahaannya, bikinlah corporate brand. Kalau percaya sama kotanya, bikinlah city brand. Kalau percaya sama negaranya, bikinlah country brand. Ya, jadi brand itu macam-macam. Ya. Jadi tergantung percayanya mau kemana nih. Ya, misalnya apa ya? Kalau mau belajar kungfu itu belajar dari negeri mana ya? Negeri Cina. Ya. Kalau mau belajar karate, belajar dari negeri mana? Negeri Jepang. Kalau mau belajar batik, belajar dari mana ya? Dari Malaysia. Karena yang ngeklaim batik itu Malaysia. Kenapa kok Malaysia? Indonesia terlambat membuat klaim. Keasikan oleh Indonesia itu. Ya. Oke, barang yang laku karena dipersepsikan bagus. Memang itu adanya. Ya. Jadi semua terjadi di benak konsumen. Saya tahu ya, benak konsumen Anda itu otak kritis atau rational thinking itu cuma 12%. Sisanya yang 88% adalah irrational thinking atau subconscious mind. Nah, kalau Anda mau diingat, misalnya ingat gantinya ngopi, ingat kopiko, itu ada di mana ingatan itu? Di rasionalkah atau di emosionalkah? Kalau nggak tahu, itu salah sasaran. Walaupun targetingnya sudah benar, walaupun target marketnya sudah benar, walaupun personanya sudah benar, walaupun iklannya sudah gencar, tapi kalau sasarannya salah, nggak bakal diingat. Ya, oke. Simpel saja kan? Simpel, oke. Ini karena saya mempraktekkan selama 50 tahun. Jadi, ibarat orang nyangkul, tangan saya sudah kapalan. Oke, Pak Bi, kalau saya mau ikut kelas Pak Bi yang berbayar, kemana Pak Bi linknya? Nah, ini Anda bisa ketik linknya workshopdarirumah.com. Ya, workshopdarirumah.com. Anda klik, itu linknya masuk ke landing page saya.
Tapi kalau membangun brand community itu bagaimana? Ya, biasa-biasa aja. Anda Anda tinggal di mana nih? Jakarta. Anda ke markasnya Jakmania, terus tanya ke mereka, ini komunitas Jakmania ini terbentuk karena apa sih? Kok sampai loyal, sampai bersedia mengorbankan nyawa demi komunitas tuh? Apa? Gitu ya.